Gatot. Bung Rocky, hari ini Tom Lembong itu akan menjalani sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok. Giliran Said Didu itu yang akan diperiksa oleh Polres eh, Tangerang. Ini dua-duanya ini adalah simbol sekarang adalah tokoh oposisi yang kemudian publik melihatnya sebagai kriminalisasi ya. Tom Lembong itu bukan hanya publik tapi kalangan anggota DPR juga menilai bahwa ini ada kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Sementara Said Didu ini jelas dia memimpin perlawanan publik terhadap Pantai Indah Kapuk yang melakukan penggusuran semena-mena untuk proyek strategis nasional yang diberikan oleh Jokowi. Jadi ini adalah dua peristiwa politik, maksud saya peristiwa hukum yang nuansa politiknya itu sangat kental. Ya, ini satu fenomena politik yang menarik karena tokoh yang justru beroposisi pada kekuasaan itu dapat dukungan dari rakyat. Said Didu jelas dia dapat promosi sebagai pejuang terdepan di dalam membela hak-hak rakyat Tangerang. Tom Lembong tumbuh akhirnya sebagai sosok dengan profil kejujuran itu. Jadi kita mulai melihat satu paradigm shift, satu shifting paradigma, perubahan pergeseran paradigma dari mereka yang sebetulnya punya potensi untuk mengeluk-elukkan Jokowi, mereka justru yang berbalik menjadi pendukung Said Didu dan Tom Lembong. Bahkan DPR yang harusnya jadi stempel untuk legitimasi Presiden Jokowi, kendati Jokowi udah lengser, itu mengesankan kritis terhadap tuntutan jaksa yang dianggap absurd. Jadi ada satu suasana di mana civil liberties itu yang ditekan selama 9 tahun akhirnya popping up, akhirnya muncul lalu meledakkan semacam harapan bahwa Indonesia tidak akan tenggelam di dalam proyek-proyek otoritarianisme rejim. Nah, ini satu ide baru atau cerita bagus bahwa ada kesadaran untuk memulai satu gerakan membela rakyat. Tom Lembong pasti ada di dalam suasana yang sama dalam bayangan masyarakat sipil, demikian juga Said Didu. Dan ini semua inline dengan keinginan Pak Prabowo untuk yang telah diucapkan sebetulnya bukan sekedar keinginan untuk habis-habisan beradah pada pihak rakyat. Nah, itu yang kita tuntut sebetulnya pada Presiden Prabowo untuk memperhatikan semua isu yang menyangkut kegelisahan politik, membayangkan masa depan yang tidak pasti karena kesulitan ekonomi, karena konflik agraria. Kepastian-kepastian baru mulai muncul bahwa Indonesia memang harus ditata dengan mengembalikan fungsi kritisisme ke dalam politik. Nah, itu saya kira poin bagus. Kita menunggu hasil-hasil konsolidasi masyarakat sipil. Tentu mahasiswa masih akan atau pasti akan kembali ke jalan dalam bentuk demonstrasi, buruh juga begitu. Jadi kita mulai persiapkan satu cara baru berpolitik yang menghargai oposisi. Dan Said Didu tentu adalah seorang oposisi. Tom Lembong